kebijakan transfernya ya. Nah, ada dari penampilan Manchester United terakhir ya melawan Tottenham Hotspur, ada hal yang menarik, yaitu adalah seorang Edinson Cavani yang mengisi pos lini depan ya. Seperti kita ketahui dan juga beberapa kali dibahas, dan gue juga setuju bahwasannya lini depan ini adalah salah satu lini yang Manchester United ini kurang ya, bisa dibilang kurang ya. Karena ya itu tadi, Manchester United ini kan sempat terutama sebelum jeda internasional ini kan mengalami yang namanya seret gol ya. Gua lihat hasilnya ini ya betul. Jadi setelah kalah sebelum kalah dari Leicester ini kan cukup sulit lah katakanlah Manchester United ini untuk sekedar mencetak gol ya. Sempat bahkan 3 kali berturut-turut skor 0-0 ya. Intinya Manchester United ini butuh perbaikan di lini depan ya. Sekalipun kalau kita bisa bilang kemarin ini kan mencetak 3 gol ya. Edinson Cavani tampil cukup cemerlang, tapi jangan lupa kenapa Edinson Cavani ini bisa tampil baik ya. Karena kalau menurut gua ringan amatiran, ya penampilan baik juga yang ditunjukkan oleh duet Pogba dan Bruno Fernandes di lini tengah dalam mensupport seorang Edinson Cavani ya. Satu. Nomor 2 adalah ya kualitas dari Tottenham Hotspur sendiri ya. Tottenham Hotspur sendiri ini kan lini belakangnya dalam 3-4 pertandingan terakhir ini kan tidak menunjukkan kualitas yang bagus ya. Mereka sering kebobolan, bahkan ketika melawan Newcastle mereka kebobolan 2 kali. Gol terakhir pun itu juga cukup menyakitkan bagi mereka ya. Dan menurut gua kombinasi dari 2 hal inilah yang Edinson Cavani ini tak bisa membuatnya tampil gemilang ya, seperti menonjol di pertandingan sebelumnya. Gua nggak bilang dia sebagai striker dengan kualitas yang biasa-biasa aja atau ya jelek, enggak. Gua menilai Edinson Cavani adalah seorang striker yang mumpuni dengan pengalaman yang cukup banyak, tampil di beberapa liga, tampil di beberapa kompetisi, bahkan di tim nasional juga ya cukup mentereng lah ya bersama Uruguay ya penampilannya. Cuman hal yang menurut gua menjadi kekurangan Edinson Cavani musim ini adalah konsistensi. Kenapa tidak bisa konsistensi? Karena kondisi fisiknya yang sudah 34-35 tahun ya, dan musim depan akan menjadi 35-36. Di sisi lain saat ini kita dipastikan akan kehilangan Anthony Martial sampai akhir musim. Artinya apa? Artinya kita tidak memiliki banyak pilihan untuk pemain depan ya sampai dengan akhir musim ya. Praktis Greenwood, Rashford, Cavani, mungkin ada Diallo, tidak banyaklah pilihan. Atau mungkin Donny van de Beek mau dipaksakan, gue juga nggak tahu ya. Artinya tidak banyak pilihan kualitas yang kita bisa tampilkan sampai dengan akhir musim ini di lini depannya. Mudah-mudahan seorang Edinson Cavani tidak cedera atau mengalami kondisi fisik atau harus absen lah katakanlah sampai dengan akhir musimnya. Plus yang gue harapkan adalah penampilannya akan konsisten. Oke, itu musim ini Edinson Cavani. Bagaimana dengan musim depan ya? Musim depan ini Edinson Cavani ini kan ada rumor dia mau diambil Boca Juniors, dia menyatakan minatnya untuk gabung Boca Juniors, tapi di sisi lain Manchester United ini menurut berita juga sudah dalam proses untuk mengajukan penawaran dan perpanjangan kontrak terhadap Edinson Cavani ya. Dan menurut gua ini ada kaitannya juga dengan kebijakan transfer Manchester United musim depan ya. Gua mengikuti wawancara di Poros Halang dengan Andy Mitten, dan itu memberikan gua pencerahan, benar-benar pencerahan ya. Jadi begini, keadaan global ini kan secara sepak bola ya, artinya ini kan sedang tidak bagus ya. Kalau kita ngomong soal global, kondisi keuangan global tim sepak bola ya. Kenapa? Pandemi. Pemasukan klub menurun drastis ya. Tiket kurang, merchandising kurang. Sepak bola ini kan termasuk tersier, artinya bukan primer, bukan sekunder. Ini kan kebutuhan hiburan ya. Dan menurut gua di situasi pandemik ini, yang gua lihat di Eropa ini bisnis-bisnis yang bernaung atau ya sifatnya itu adalah tersier itu banyak yang terkapar. Contoh bisnis tour and travel, bisnis pariwisata itu sangat-sangat terkena impact dari pandemi ini ya. Dan menurut gue sepak bola pun juga demikian. Dan ini akan berpengaruh ke Manchester United ya. Sekalipun Manchester United ini salah satu tim terkaya di dunia lah katakannya. Tapi menurut gue ya Manchester United ini pasti juga tidak akan secara jor-joran melakukan pembelian untuk musim depannya. Sementara para agen atau para pemain ini juga mereka sudah punya pakem sendiri-sendiri ya. Harga dari
jasa yang akan mereka tawarkan ya kepada tim-tim ya, dari agen maupun pemain. Artinya mereka sudah punya patokan harga ya. Contoh Erling Braut Haaland dipatok di harga berapa? 180. Hampir tidak mungkin dia akan dilepas dengan harga 100 juta. Kalau menurut gue itu sangat-sangat impossible. Mungkin Mano Raiola akan berpendapat lebih baik stay di Dortmund untuk 1 musim lagi. Ketika kondisi sudah agak baik, kemampuan tim sudah lebih bagus, kondisi sudah lebih baik, katakanlah ekonomi global ya, mungkin dia akan dilepas di harga 150, 140, mungkin ada tim yang mau. Tapi yang jelas saat ini, kalau dia harus didiskon dari 180 ke 100, gua sih ringan amatiran kayaknya tidak bisa ya. Dan ya kayaknya nggak akan juga dilepas. Pun juga dengan Harry Kane ya, menurut gua ya Daniel Levy ini kan salah satu owner pelit ya, ownernya Tottenham Hotspur. Sekalipun gue suka pemain ini, tapi menurut gue kayaknya tidak mungkin dilepas di angka lebih kurang dari 100 ya. Dan again, Manchester United akankah dengan kondisi seperti ini, carut marut keuangan klub katakanlah ya, mau spending 100 juta hanya untuk 1 orang pemain? Gue sangat-sangat ragu ya. Dan pemikiran gue ini juga ditambah dengan fakta Manchester United ini baru saja merekrut, atau ya bukan baru saja, beberapa waktu lalu merekrut Murtough ya, dan juga Fletcher dengan posisi sebagai kalau nggak salah football director or something ya, yang untuk James Murtough ini lebih berperan untuk mensupport Ed Woodward dan juga Ole Gunnar Solskjaer dalam kebijakan transfer. Which is posisi ini yang sudah diharap-harap semenjak dari Louis van Gaal. Dia secara pribadi juga pengen sebenarnya ada posisi ini, tapi tidak pernah ada. Dan sekarang tahu-tahu ada gitu loh. Dan gue juga melihat, karakter dari seorang Ed Woodward ya, yang dia ini selain clueless juga cenderung pelit. Tidak mengerti bola. Pelit pula. Dari situlah gue berpikir kayaknya ada tujuan. Tujuannya tidak semata-mata untuk membantu Ole Gunnar dalam meraih pemain yang diinginkan, tapi juga penghematan klub. Kok bisa? Ya, di zaman Ed Woodward, dia tidak punya orang lain yang didengar untuk melakukan atau untuk membantu dia di dalam hal transfer, sehingga dan kondisi klub juga pada saat itu keuangannya bagus, sehingga buat dia spending banyak itu tidak masalah. Yang penting ada value yang ditawarkan oleh pemain tersebut yang mungkin value-nya itu tidak berada di atas lapangan. Contoh dari branding, contoh dari merchandising, dan lain-lain katakanlah. Tapi di masa pandemik ini, hal-hal demikian itu mubazir karena merchandising value dari pemain di luar lapangan itu tidak begitu ada pengaruhnya. Karena ya itu tadi, kondisi lagi susah gitu loh. Dan menurut gue James Murtough ini John Murtough ini, atau James yang gue tahu ya, si Murtough inilah katakanlah itu direkrut justru untuk mencari pemain yang tepat dengan harga yang murah. Artinya dari strategi bermain, pemain bisa dimasukkan di atas di lapangan, masuk skemanya Ole, tapi tentu saja tidak pemain yang memiliki branding yang bagus, value yang bagus, artinya pemain yang harganya cenderung tidak mahal ya menurut gue ya. Tapi pemainnya bagus. Itu menurut gue tugas dari si Murtough ini ya. Ringan amatiran ala gue sih ya. Kenapa? Alasan yang gue bilang tadi ya, kondisi global, kondisi Manchester United. Ini juga kalau gue lihat di transfermarkt ya, kebijakan Manchester United transfer di katakanlah di 3 musim terakhir ya. Di 2018-2019 ya kalau nggak salah, nih musim terakhir dari Mourinho, transfer terakhir dari Mourinho ya. Ada Fred, Diogo Dalot, total menghabiskan 82 juta. Spendingnya 30 juta. Oke, kondisi pada saat itu masih normal. Masuk ke kondisi tahun pertamanya Ole Gunnar ya. 18-19 ada Harry Maguire, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, mahal-mahal semua. Total berapa? 226. Berapa yang dikualkan pemain yang didapatkan income dari jual pemain? 81 ya. Ada Romelu Lukaku, ada Chris Smalling. Total 81. Masih ada selisih yang lumayan ya, tapi ya itu tadi. Pengeluaran bertambah, pemasukannya juga harus bertambah, kurang lebih seperti itu ya. Dan di musim lalu
83 juta. Dari 223 lalu turun ke 83 juta ya. Berapa yang dikeluarkan? 18,4. Yang diterima dari penjualan itu adalah 18,4 ya. Artinya tetap ada gap yang menurut gua cukup dalam ya. Ingat, total kemarin kita buang duit katakanlah 83 juta ya. Menurut gua ringan amatiran sepertinya untuk musim depan inilah angka yang paling banyak maksimal yang Manchester United akan keluarkan. Karena kenapa? Kondisi musim lalu itu masih tertolong oleh kondisi musim-musim sebelumnya, pemasukan yang diterima, kondisi pandemik masih awal-awal, dan ini kan kita dalam musim ini nih sudah sudah murni 1 tahun tidak ada penonton masuk ke lapangan sama sekali. Itu dari sisi penontonnya, belum merchandising, belum lain-lain. Menurut gua satu-satunya cara untuk Manchester United ini bisa melampaui angka katakanlah 70 atau 80 juta adalah dengan menjual pemain dulu dengan harga yang tinggi. Nah, sekarang siapa pemain itu ya? Gua melihat ada 3 pemain yang bisa dilepas oleh Manchester United ya, dengan value yang tinggi. Nomor 1 adalah Paul Pogba. Nomor 2 adalah David De Gea. Nomor 3 adalah Anthony Martial. Untuk Paul Pogba, oke, kita bahas ya. Bagaimana ini? Agennya adalah Manu Raiola. Sekarang menurut Transfermarkt ini value-nya dia ada di angka 60 juta. 60 juta ya. Artinya kalau ada tim yang mau nebus dia harus bayar kurang lebih 60 juta ya. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang sedikit gitu loh. Again, pertanyaannya, tim mana yang mau spending di masa pandemi global seperti ini untuk seorang Paul Pogba yang berusia 28 tahun, yang gajinya juga kalau nggak salah di angka 300 atau 350, gue lupa. Artinya tinggi lah ya, atau bahkan lebih, artinya tinggi. Siapa yang mau spending Paul Pogba? Apakah tim di Liga Italia? Gue nggak yakin. Apakah tim di Liga Spanyol? Gue nggak yakin. Mungkin satu-satunya tim yang bisa ngambil Paul Pogba itu adalah Paris Saint-Germain. Mungkin ya. Pertanyaannya adalah, balik lagi, apakah Paul Pogba mau bermain di Liga Prancis? Yang tirnya itu bukan tir utama lah katakanlah di kompetisi sepak bola Eropa domestik ya. Gua nggak yakin sih. Dengan habisnya Paul Pogba ini kontraknya musim panas tahun 2022 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Feeling gua Paul Pogba akan stay. Dia menurut gua akan lebih baik untuk ambil perpanjangan 1 tahun lagi bermain di Manchester United sambil melihat kemungkinan apakah setelah tahun depan ini keadaan membaik, ada minat atau tidak yang dilakukan oleh tim lain ya katakanlah. Karena menurut gua akan sangat kurang tepat lah bahasanya mungkin ya bagi seorang Paul Pogba jika dia, atau kurang pintar bahkan ya, kalau dia ingin meninggalkan Manchester United akhir musim ini. Simple as that. Karena apa? Itu tadi, siapa yang mau ngambil dia. Nomor 2, dia mau main di liga mana, gitu loh. Jadi menurut gua kemungkinan besar Paul Pogba akan stay di Manchester United. Ringan amatiran perkiraan ala gua. Jadi kita nggak bisa ngambil duit dari seorang Paul Pogba karena dia sepertinya akan stay di Manchester United. Yang kedua, David De Gea. David De Gea ini penerima gaji terbanyak kalau tidak salah ya di Manchester United. Kalau nggak salah 400 atau 450 ya. Kontraknya masih akan berakhir tahun 2023. Artinya masih 2 tahun lagi ya. Masih 2 tahun lagi. Artinya ya dia sebenarnya tidak, kalau mau pergi dengan tidak secara gratisan ya, bisa akhir musim panas ini, maksimal musim panas tahun depan. Sebelum musim panas tahun depan, kalau mau tidak secara gratisan ya. Usianya sudah 30 tahun. Value-nya ada di angka 22 juta. Manchester United ya, for your information, dia mengambil dari Atletico Madrid itu dengan harga 12 juta ya. Dan itu tahun 2011 ya, 10 tahun yang lalu ya. Dan sekarang ini kan posisi David De Gea ini terancam dengan cukup ketat oleh Dean Henderson ya. Bahkan di beberapa pertandingan ini Ole Gunnar sudah mulai melukir antara David De Gea dan Dean Henderson ya. Dean Henderson lebih sering sekarang bermain di
pertandingan besar, di pertandingan liga katakanlah, dan bermain lebih reguler. Pertanyaannya seperti biasa, siapa yang mau mengambil David De Gea ya? Dulu sempat dikaitkan dengan Real Madrid. Real Madrid sudah punya Courtois. Again, siapa? Oke, biaya katakanlah 20 juta ya. Mungkin bisa kurang diambil dengan, gua nggak yakin sih David De Gea ini akan dilepas Manchester United di angka kurang dari 20 juta. Dengan amatiran ala gue ya. Mungkin masih berharap tinggi karena David De Gea ini masih dalam prime time-nya dia. Gaji juga 450, gue pikir itu masih terlalu tinggi. Apakah David De Gea mau ngurangin? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Lalu ya tim yang lain siapa yang mau ngambil? Balik lagi ya, mau kurang sedalam apa turunnya gajinya dari 450 mau ke berapa? Gue juga nggak tahu. 300 maybe. Siapa yang mau ngambil lagi? Itu pertanyaan lagi-lagi ya. Barcelona, Bayern Munchen, mungkin, gue nggak yakin. Artinya belum pasti, lagi-lagi ya, belum pasti David De Gea ini akan cabut. Oke, again, Paul Pogba kemungkinan besar tidak. David De Gea, gue nggak yakin. Pemain terakhir, Anthony Martial, berusia sekarang 25 tahun. Wah, memasuki usia emas ya dari seorang pemain bola. Value-nya kalau di Transfermarkt nih seharga 50 juta. Dulu dia diambil dengan harga 60 juta dari Monaco ya, di zamannya Louis van Gaal. Itu terjadi tahun 2015 ya, 6 tahun yang lalu. Dia sudah 6 tahun lah di sini ya. Sekarang sedang cedera, kemungkinan besar tidak akan bermain sampai akhir musim. Kontraknya berakhir tahun 2024, masih cukup jauh ya. Dan dia juga salah satu pemain yang menerima gaji tertinggi di Manchester United. Kalau nggak salah angkanya ada di 350 atau 450. Atau 400. Pokoknya termasuk 4 terbesar lah kalau nggak salah ya. Anthony Martial, bisa dicek ya. Again, pertanyaannya, siapa yang mau ambil? Gua melihat untuk seorang Anthony Martial ini ada lebih banyak pilihan ya. Artinya walaupun harga di 50 juta, tapi karena usianya masih 25 tahun, kemungkinan ada banyak tim yang mungkin mengambil. Paris Saint-Germain contoh. Atau bisa juga ke Spanyol. Tapi pertanyaannya, apakah Ole mau melepas dia? Kalau gua ngelihat ini ya, striker-striker yang direkrut oleh Ole Gunnar ya, dari zaman dia di Cardiff, dari zaman dia di Molde, termasuk juga Erling Braut Haaland ini ya, direkrut lah katakanlah waktu Ole di Molde. Ole itu suka striker yang posisinya bukan hanya bisa sebagai seorang striker, tapi bisa sebagai winger, itu favorit dia. Bisa juga sebagai second striker. Kalau menurut gue, inilah kenapa seorang Romelu Lukaku yang sekarang tampil cukup gemilang di Inter Milan tidak masuk ke skemanya Ole. Karena apa? Karena Lukaku ini tidak menunjukkan keseriusan, keminatan, kesukaan ketika ditempatkan di sisi sayap. Bisa dilihat di beberapa artikel ya. Gue nggak ngomong sembarangan, tapi karena artikel yang gue baca. Artinya dia hanya mau bermain sebagai seorang ujung tombak. Dan menurut gue ini tidak cocok di skemanya Ole. Edison Cavani itu bisa bermain di 2 posisi, 3 posisi bahkan. Ujung tombak dan juga sayap. Dan juga second striker. Oleh karena itulah dia bisa bermain dengan sangat mobile. Karena dia bisa bermain di banyak sisi. Pun juga Paul Pogba. Paul Pogba itu pemain tengah lain lagi. Pemain depan lah kita ngomongnya. Dan Anthony Martial ini salah satu pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Bukan cuma sebagai ujung tombak, tapi juga sayap kanan, tapi juga sayap kiri. Jadi menurut gue sepertinya Anthony Martial ini walaupun punya peluang untuk dilepas, tapi gue ragu Ole Gunnar mau melepas dia. Ini dengan amatiran ala gue. Artinya mungkin dia akan diberikan waktu atau katakanlah tambahan invest untuk value pemain ini 1 musim, 2 musim lagi. Dengan amatiran ala gue. Kesimpulannya apa? Dari 3 pemain itu sepertinya yang paling besar, paling memungkinkan untuk dilepas itu adalah David De Gea. Tapi itu pun juga tidak mutlak. Sudah tidak mutlak, harganya pun berkisar antara maksimal 20-25 juta. Artinya lagi apa? Artinya ya
besar kemungkinan Manchester United hanya akan melakukan pembelian pemain dengan harga murah musim depan. Bahkan ada kemungkinan Manchester United tidak melakukan transfer besar. Ya, ringan amatiran ala gue ya. Manchester United musim lalu mendatangkan Donny van de Beek, Amad Diallo, Alex Telles, Facundo Pellistri. Yang keempatnya ini belum tampil secara maksimal di Manchester United ya. Pemain muda Amad Diallo dan Facundo Pellistri yang dipinjamkan tentu saja belum, kontribusinya masih belum gitu loh. Dan gua nggak tahu Edward Burke melihat seperti apa mengenai dua pemain ini ya. Donny van de Beek belum dimanfaatkan secara optimal oleh Ole Gunnar Solskjaer. Alex Telles pun juga masih dalam masa adaptasi. Sekarang posisinya masih di bawah Luke Shaw ya. Dan menurut gua ini bisa jadi pertimbangan oleh manajemen untuk memberikan dana lebih ke seorang Ole Gunnar Solskjaer. Memang fakta squad kita ini tertinggal jauh dibanding dengan Manchester City. Tapi bukan tidak mungkin manajemen akan melihat, hey, kita bisa finish peringkat 2. Hey, kita bisa melaju sampai babak sekian di Europa League. Matangkan lagi squad ini. Bisa jadi. Jadi menurut gua seru ya untuk membahas kebijakan transfer Manchester United musim depan ya. Again, gua bisa ngomong seperti ini karena ya wawancara oleh Andy Mitten ya, karena benar-benar menyadarkan gue kondisi keuangan sedang tidak bagus. Gue juga baca beberapa artikel, bisa jadi again sih Erling Haaland dan sekarang dikaitkan juga dengan berita transfer Harry Kane. Menurut gue tuh cuma sensasi media ya, karena ya kondisi realnya yang asli semua keuangan ini lagi compang-camping ya. Jadi menurut gue bukan tidak mungkin ya seorang Jesse Lingard ini akan dijadikan benar-benar bahan barteran. Dan ketika tidak mau ada yang barter, bukan tidak mungkin Jesse Lingard akan kembali ke kostum Manchester United untuk musim depan ya. Artinya ringan amatiran ala gua benar-benar akan paket super hemat untuk tim Manchester United transfer budget musim depan. Sekian video gua. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Jangan lupa ibadah-ibadah lainnya juga ditambah di bulan Ramadan ini bagi teman-teman yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini ya. Thanks for watching, ikutin terus video lainnya di Football Belanda. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe-nya ya. Wassalamualaikum.